Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mereka berjumlah 14 orang. Masing-masing dari mereka tinggi dan kuat dalam hal penampilan mereka, dan mereka juga menyembunyikan niat jahat. Mereka bergerak perlahan menuju Chu Feng, dan aura kuat mereka sudah menelannya secara penuh. Pada saat ini, orang-orang yang berada di dekat Chu Feng tanpa henti merasa ketakutan. Satu demi satu mereka mulai bergerak ke samping, dan bersembunyi di kejauhan 100 meter jauhnya. Itu karena tidak ada dari mereka yang ingin terlibat bersama dengan Chu Feng. Namun, ada juga banyak orang pemberani yang bergerak maju untuk menyaksikan pemukulan sampah ini dari jarak dekat. Pada saat ini, aula istana yang luas di mana 3 hutan bambu tingkat bawah merekrut murid-murid mereka, kini dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Orang-orang juga terus berlarian ke sana dan kemari. Chu Feng yang hanya berdiri diam, dia pun tersenyum tipis di wajahnya. "Saudara junior Chu Feng, cepat pergi bersamaku," ucap Li Xiang. Melihat situasinya tidak baik, Li Xiang pun buru-buru menarik Chu Feng dan mencoba membawanya pergi. Dia berusaha membantu Chu Feng. Namun tepat pada saat ini, tetua dari hutan bambu tembaga itu tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja yang ada di hadapannya, dan kemudian dengan marah berteriak. "Sampah dari hutan bambu buang, apa yang kamu lakukan? Dia belum secara resmi bergabung dengan hutan bambu buang kamu sebagai murid, bagaimana mungkin kamu bisa mencoba membawanya ke hutan bambu buang? Apakah kamu tidak mengerti aturan?" teriak tetua itu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, tubuh Li Xiang langsung menggigil. Saat menghadapi tetua hutan bambu tembaga, bagaimana mungkin dia berani memberontak? Dengan demikian, dia hanya bisa bergerak kembali ke posisinya dalam diam. "Saudara senior Li Xiang, aku berterima kasih atas niat baik kamu. Namun jika aku tidak mengajari sekelompok sampah ini tanpa mata pelajaran, maka mereka tidak akan melihat kamu dengan benar," ucap Chu Feng. Chu Feng tersenyum ringan, dan kemudian mulai berjalan menuju 14 pria itu. Chu Feng dengan tegas percaya pada satu frasa, yaitu, bahwa seseorang harus bertahan ketika seseorang tidak ingin menyebabkan masalah. Namun ketika pada akhir kesabaran seseorang, tidak perlu bagi seseorang untuk bertahan lebih lama. Chu Feng berani menyerang bahkan kepada orang-orang yang memiliki status tinggi, kekuatan, dan bahkan latar belakang yang kuat ketika orang itu membutuhkannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak berani memukuli tumpukan sampah ini? "Kalahkan dia!" teriak seseorang. Setelah Chu Feng mendekati mereka, kelompok sampah itu mulai berkerumun di sekitar Chu Feng, lalu mengangkat tinju dan kaki mereka. Dengan menggunakan metode mereka yang paling sederhana, mereka mulai menyerang Chu Feng dengan tubuh fisik mereka. Melihat itu, Chu Feng hanya mendengus dengan jijik. Setelah itu, tubuhnya bergeser dan dia mulai bergerak seperti angin, dan melakukan serangan balik dengan kecepatan kilat. Bak-buk, kecepatan Chu Feng sangat cepat, bahkan serangannya sangat kejam dan ganas. Pada saat yang sama ia menghindari serangan yang datang, tinju dan kakinya sendiri menyerang orang-orang yang sudah mengelilinginya. Serangannya begitu kejam, sehingga setiap serangan darinya akan mengambil darah dari si penyerang. Kecepatan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Pada saat kerumunan berhasil bereaksi, semua penyerang itu bergelimpangan, berguling-guling, dan meratap di tanah. Baik menutupi kepala mereka ataupun wajah mereka, itu ketika darah mereka mengalir di tanah. Penampilan mereka benar-benar menyedihkan. Chu Feng telah menyelesaikan pertarungan hanya dalam sepersekian detik. Tidak hanya dia mengalahkan 3 peringkat 5 martial lord, 2 peringkat 6 martial lord, 5 peringkat 7 martial lord, dan 3 peringkat 8 martial lord, tapi dia juga mengalahkan peringkat 9 martial lord. Namun meski begitu, Chu Feng masih hanya mengungkapkan kekuatan Lord Martial peringkat 8-nya. Namun meskipun ini adalah masalahnya, tapi lawan-lawannya masih berakhir di tangannya. Terlepas dari jenis kultivasi apa yang mereka miliki,
mereka berada dalam kondisi menyedihkan yang sama setelah dikalahkan oleh satu serangan. Namun sayangnya, tidak ada yang tahu bahwa Chu Feng ini masih bersikap lunak. Adegan ini datang terlalu tiba-tiba. Ketika orang banyak memandang ke arah orang-orang yang berguling-guling dan berteriak-teriak di tanah, tapi tidak satu pun dari mereka yang terpana. Karena di mata mereka saat ini, itu ada ekspresi tidak percaya. Siapa lagi yang ingin mengalami kekuatanku ini? Kamu bisa datang dan mencobanya, ucap Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng perlahan-lahan mengucapkan kata-kata itu. Meskipun nadanya sangat tenang, tapi itu juga sangat mendominasi. Ini, seru kerumunan. Pada saat ini, bagaimana mungkin masih ada orang yang cukup berani untuk menantang Chu Feng? Khususnya untuk para murid, penampilan mereka seolah-olah mereka telah melihat Raja Neraka, dan mereka semua bergerak menjauh dari Chu Feng. Hanya pada saat inilah mereka baru menyadari apa yang dimaksud dengan kamu tidak dapat menilai seseorang berdasarkan penampilan, sama halnya seperti kamu tidak dapat mengukur laut dengan panci. Kekuatan Chu Feng benar-benar melampaui imajinasi mereka. Tepuk tangan. Tiba-tiba saja suara tepuk tangan terdengar. Itu sebenarnya seorang tetua dari hutan bambu besi. Dia berjalan menuju Chu Feng dengan wajah dipenuhi senyuman. Selanjutnya, dia juga yang bertepuk tangan. Teman kecil, namamu adalah Chu Feng. Kamu benar-benar berbakat. Dengan bakat kamu, kamu benar-benar dapat bergabung dengan hutan bambu besi kami. Lebih jauh lagi, bahkan tidak perlu ada pemeriksaan. Ucap tetua itu yang berbicara tanpa malu-malu. Dia benar-benar lupa tentang bagaimana dia mengejek Chu Feng sebelumnya. Oh iya teman kecil, aku bisa menjaminmu bahwa dengan bakatmu ini, jika kamu bergabung dengan hutan bambu besi kami, kamu pasti akan dapat memperoleh prestasi besar, tambah tetua lainnya. Segera setelah itu, para tetua lainnya dari hutan bambu besi juga berbondong-bondong mendatangi Chu Feng dengan senyum di wajah mereka. Teman kecil Chu Feng, kamu bisa mengalahkan peringkat 9 Martial Lord dengan kultivasi Martial Lord peringkat 8, itu berarti kamu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Sebagai teman kecil Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, itu juga berarti bahwa kamu adalah seorang jenius. Jika seorang jenius seperti dia bergabung dengan hutan bambu besi kamu, itu benar-benar akan menjadi jenius yang sia-sia, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, para tetua dari hutan bambu tembaga juga berjalan ke Chu Feng. Setelah diperiksa lebih dekat, tetua yang berbicara adalah tetua yang sama, yang telah mengarahkan para murid untuk memukul Chu Feng sebelumnya. Namun anehnya, sikap yang ditunjukkan tetua ini terhadap Chu Feng sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, matanya bersinar dengan cahaya. Tatapannya saat dia memandang Chu Feng sama sekali bukan tatapan menatap seseorang. Tapi sebaliknya, itu adalah tatapan seperti melihat harta. Pada saat itu, dia sudah tiba di depan Chu Feng. Dengan penampilan yang baik hati dan senyum di wajahnya, dia pun segera berkata, "Teman kecil Chu Feng, aku dengan tulus mengundang kamu untuk bergabung dengan hutan bambu tembaga kami. Aku dapat menjamin kamu bahwa selama kamu bergabung dengan hutan bambu tembaga kami, pengasuhan kamu pasti akan ditekankan dan kamu akan dapat memperoleh wewenang yang tidak akan dilakukan oleh murid-murid lain," ucap tetua itu. Melihat bahwa para tetua dari hutan bambu tembaga benar-benar mencoba untuk merebut Chu Feng dari mereka, seorang tetua dari hutan bambu besi berteriak dengan marah. "Hei orang-orang bajingan dari hutan bambu tembaga, jangan bertindak terlalu berlebihan. Kamu harus tahu bahwa hutan bambu besi kami yang mengundang teman kecil Chu Feng terlebih dahulu. Ini adalah kompetisi yang adil. Jika kamu semua berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membuat teman kecil Chu Feng bergabung dengan hutan bambu besi kamu, sangat mungkin bagi kamu semua untuk mencoba membuatnya bergabung dengan hutan bambu besi kamu. Namun sayang aku khawatir kalian semua tidak memiliki kemampuan itu." Tidak hanya para tetua dari hutan bambu tembaga menolak untuk mengakui sedikit pun, mereka bahkan mulai mengejek hutan bambu besi. "Kamu," seru tetua itu. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, para tetua dari hutan bambu besi sangat marah. Namun,
tidak ada yang bisa mereka katakan lagi. Meskipun hutan bambu tembaga, hutan bambu besi, dan hutan bambu buang adalah 3 hutan bambu tingkat bawah, tapi ada perbedaan yang jelas dalam kekuatan di antara mereka. Itu sudah jelas bahwa hutan bambu buang adalah yang terlemah. Adapun hutan bambu besi, itu adalah yang terlemah kedua. Jika dibandingkan dengan hutan bambu tembaga, mereka berdua memang jauh lebih rendah. Namun meskipun ini masalahnya, mereka menolak untuk menyerah. Sebagai gantinya, mereka mulai terus menambahkan lebih banyak manfaat pada proposal mereka, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan hutan bambu besi mereka. Meskipun kultivasi palsu Chu Feng tidak bisa dianggap banyak, tapi dia mampu mengalahkan peringkat 9 Martial Lord dengan kultivasi Martial Lord peringkat 8. Itu berarti dia adalah jenius. Jadi, bagaimana mungkin hutan bambu besi mereka bisa membiarkan murid seperti itu lolos dari tangan mereka? Jika mereka bisa merekrut Chu Feng, itu pasti akan menjadi layanan hebat bagi hutan bambu besi mereka. Setelah mereka mengalami bakat Chu Feng, para tetua dari hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga memiliki perubahan sikap 180 derajat terhadap Chu Feng. Dari yang awalnya penghinaan mutlak, dan sekarang mereka benar-benar terpikat padanya. Hanya demi Chu Feng, mereka bahkan mulai saling bertarung. Oh surga, aku tidak pernah membayangkan bahwa pria itu benar-benar jenius. Mengapa jenius seperti dia datang ke sini? Ucap para murid. Ketika bahkan para tetua bertindak seperti ini, para murid yang hadir semua sangat menghormati Chu Feng. Lagi pula, bagi orang-orang seperti mereka, para jenius adalah eksistensi yang hanya bisa mereka tonton dari jauh. Namun pada saat yang sama, mereka tidak mengerti mengapa seorang jenius seperti Chu Feng, seseorang yang benar-benar mampu bergabung dengan 3 hutan bambu tingkat atas, justru malah datang ke tempat perekrutan untuk 3 hutan bambu tingkat bawah. Tentu saja, sepertinya hutan bambu buang kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkan pohon muda yang bagus seperti dia, gumam Li Xiang tanpa daya. Pada saat Chu Feng menjadi bahan panas kerumunan, Li Xiang dari hutan bambu buang hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Melihat para tetua dari hutan bambu tembaga dan hutan bambu besi memperebutkan Chu Feng, Li Xiang tahu bahwa tidak ada harapan bagi hutan bambu buang mereka untuk merekrut murid seperti Chu Feng. Saudara senior Li Xiang, apakah kita harus kembali ke hutan bambu buang sekarang? Tanya Chu Feng. Namun tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Li Xiang. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah Chu Feng. Saudara Chu Feng, kamu, seru Li Xiang. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar mengejarnya, Li Xiang benar-benar bingung. Dia tidak dapat memahami mengapa Chu Feng masih akan memilih hutan bambu buang mereka. Bahkan setelah para tetua dari hutan tembaga dan bambu secara pribadi mengundangnya, dan juga telah berbicara untuk menyatakan semua perlakuan murah hati yang akan mereka berikan padanya. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Setelah semua, tidak hanya kekuatan hutan bambu buang jauh lebih rendah daripada hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga, tapi mereka juga tidak dapat memberi Chu Feng sesuatu yang bermanfaat baginya. Jika dibandingkan dengan hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga, maka itu sama sekali tidak ada keuntungan baginya untuk bergabung dengan hutan bambu buang. Saudara senior Li Xiang, mungkinkah kamu menentang aku bergabung dengan hutan bambu buang sebagai murid nominal? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tidak, tentu saja tidak. Justru kami akan sangat senang bisa memilikimu, jawab Li Xiang. Meskipun dia sangat bingung, tapi Li Xiang akhirnya menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia takut kalau dia akan kehilangan pohon muda yang bagus seperti Chu Feng. Dalam hal ini, kamu harus menulis namaku di registrasi hutan bambu buang, ucap Chu Feng sambil menunjuk ke gulungan yang ada di tangan Li Xiang. Selama Li Xiang menuliskan nama Chu Feng di atasnya, Chu Feng akan menjadi murid nominal hutan bambu buang. Baik, aku akan segera melakukannya, balas Li Xiang yang tentu saja tidak ragu. Dia pun dengan segera membuka gulungan itu dan mulai menulis namanya. Berhenti.
teriak seseorang. Namun tepat pada saat ini, tetua dari hutan bambu tembaga tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, dia berjalan ke arah Chu Feng dan dengan sungguh-sungguh menasihatinya. Teman kecil Chu Feng, hutan bambu buang adalah tempat yang hanya dipenuhi dengan sampah. Bahkan para tetuanya pun tidak lebih dari sampah. Mereka tidak dapat memberikan apapun kepada kamu. Jika kamu pergi ke sana, kamu hanya akan merusak prospek masa depan kamu sendiri. Itu benar, teman kecil Chu Feng, kamu harus hati-hati mempertimbangkan keputusanmu, dan jangan merusak masa depanmu. Tetua lain juga mengerumuni Chu Feng dan menasehatinya. Tak satu pun dari mereka yang ingin melewatkan kejeniusan seperti Chu Feng, dan dengan demikian mereka semua mulai dengan sungguh-sungguh menasihatinya, itu agar Chu Feng tidak bergabung dengan hutan bambu buang. Hehehehe, tidak perlu bagi kalian semua untuk memperhatikan diriku seperti ini, ucap Chu Feng. Akan tetapi, Chu Feng hanya tertawa ringan atas saran mereka. Dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka. Sikapnya ini benar-benar sangat dingin. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng benar-benar mengambil gulungan itu, dan menuliskan kuat yang dipegang Li Xiang, lalu menulis namanya sendiri di gulungan itu. Adegan ini pun mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang membayangkan bahwa, Chu Feng akan bersikeras bergabung dengan hutan bambu buang hingga sedemikian rupa. Itu karena, hutan bambu buang adalah tempat yang bahkan tidak mau dibuang oleh sampah. Chu Feng benar-benar mengabaikan reaksi dari kerumunan. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Li Xiang. Saudara senior Li Xiang, ayo pergi, ufap Chu Feng. Oke, balas Li Xiang. Pada saat ini, Li Xiang juga terpana, dan hanya berhasil bereaksi dan mulai memimpin setelah mendengar Chu Feng memanggilnya. Sama seperti ini, Chu Feng dan Li Xiang meninggalkan area rekrutmen dan mulai melanjutkan menuju hutan bambu buang, dan kemudian meninggalkan sekelompok murid dengan ekspresi terkejut serta orang tua dengan ekspresi jelek di belakang mereka. Di bawah bimbingan Li Xiang, Chu Feng akhirnya bisa melihat secara persis tempat seperti apa hutan bambu buang ini, yang merupakan tempat yang bahkan diremehkan oleh sampah. Tempat ini sebenarnya adalah wilayah daratan yang sangat luas. Namun sayangnya, pemandangannya tidak terlalu jauh. Ia tidak memiliki keajaiban negeri suci martialisme maupun hutan bambu daun gugur. Tidak hanya bambu dari hutan bambu daun gugur berkedip dengan cahaya, mereka juga sangat tinggi sehingga mereka mencapai langit. Namun ketika melihat bambu dari hutan bambu buang ini, bambu mereka tidak tebal ataupun tinggi, dan juga tidak memiliki fitur atau kualitas yang membedakan. Bahkan semua bambu di sini memiliki warna kekuningan seperti akan layu. Seolah-olah mereka sangat kekurangan gizi, dan akan mengering dan mati. Bahkan tempat ini benar-benar tampak seperti tanah yang dibuang. Dibandingkan dengan hutan bambu yang indah di daerah lain, tempat ini benar-benar pemandangan yang tragis seperti reruntuhan. Tidak hanya pemandangan di sini yang tidak enak dipandang, bahkan bangunan-bangunan di tempat ini sangat hancur oleh pengabaian selama bertahun-tahun. Selanjutnya dalam perjalanan ke sini, Chu Feng tidak berhasil melihat satu orang pun. Seolah-olah, Chu Feng dan Li Xiang adalah satu-satunya orang di daerah terpencil ini. Saudara senior Li Xiang, mungkinkah hanya ada kita berdua di hutan bambu buang ini? Tanya Chu Feng ingin tahu. Tentu saja tidak. Meskipun hutan bambu buang kami memiliki sangat sedikit orang, tapi kami masih memiliki beberapa puluh saudara, jawab Li Xiang dengan senyum di wajahnya. Beberapa puluh, seru Chu Feng yang tampaknya telah menyadari sesuatu. Itu benar, kamu akan datang untuk menemui mereka nanti, balas Li Xiang yang menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu, Chu Feng berhenti bertanya. Ketika mereka tiba di sebuah istana kuno, Li Xiang memberikan sebuah sinyal. Setelah itu, semua saudara senior dan junior dari hutan bambu buang muncul di hadapan Chu Feng. Tidak termasuk Li Xiang, maka jumlah mereka ada 59 orang. Usia mereka berkisar dari anak-anak di awal remaja, hingga lelaki tua yang usianya mendekati 100 tahun. Di antara mereka adalah orang cacat, bisu, dan juga orang buta.
Namun anehnya, tidak ada satu orang normal sekalipun. Pada dasarnya mereka bisa berupa kaki yang hilang, atau juga lengan yang hilang, dan ada juga masing-masing dari mereka yang lumpuh. Adapun basis kultivasi mereka juga sangat tragis. Mayoritas dari mereka berada di tahap martial lord. Adapun yang paling lemah di antara mereka sebenarnya masih di ranah mendalam. Sementara kultivasi semacam ini akan dianggap normal di wilayah Laut Timur, dan beberapa dari mereka bahkan dapat dianggap sebagai ahli di benua 9 provinsi. Namun mereka hanya tak terbayangkan berada di tanah suci bela diri, yang dalam kekuatan besar seperti hutan bambu daun yang gugur. Itu karena mereka benar-benar terlalu lemah, dan bahkan tidak mampu mendapatkan pijakan. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dikatakan Li Xiang, orang-orang ini adalah semua anggota hutan bambu buang, atau juga seorang murid. Tidak satu pun dari mereka adalah tetua, karena satu-satunya tetua adalah kepala hutan bambu buang itu sendiri, yaitu Hong Qiang. Melihat situasi ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa sampah-sampah itu melihat dengan jijik hutan bambu buang. Itu karena, tempat ini memang sangat tragis. Apakah kamu tahu di mana tetua Hong Qiang berada? Chu Feng segera bertanya. Dia tidak peduli seberapa lemahnya hutan bambu buang ini, karena alasan dia bergabung dengan hutan bambu buang adalah Hong Qiang. Dia datang ke tempat ini, sehingga dia bisa bertemu Hong Qiang. Lord Hong Qiang mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun. Aku telah berada di sini selama 3 tahun, dan hanya berhasil bertemu Lord Hong Qiang sekali saja, kata Li Xiang. Dalam pelatihan tertutup sepanjang tahun, dalam hal ini, apakah kamu tahu di mana dia menjalani pelatihan pintu tertutupnya? Tanya Chu Feng. Mengenai hal itu, kita tidak tahu tentang hal itu, jawab Li Xiang sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Chu Feng mengalihkan pandangannya kepada murid-murid lainnya. Adapun para murid itu, mereka juga menggelengkan kepala satu persatu untuk memberitahu Chu Feng bahwa, mereka juga tidak tahu di mana Hong Qiang sedang menjalani pelatihan tertutupnya. Pada saat ini, Chu Feng mulai menjadi depresi. Dia telah melakukan perjalanan sejauh ini ke tempat ini, dan memeras otaknya untuk menyelinap ke hutan bambu buang ini sehingga dia bisa bertemu Hong Qiang. Namun sekarang setelah dia berhasil masuk, dia diberitahu bahwa Hong Qiang akan mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun, dan tidak ada yang tahu di mana dia menjalani pelatihan tertutup. Jadi, bagaimana Chu Feng bisa bertemu dengannya? Senior Hong Qiang, Senior Hong Qiang, Senior Hong Qiang. Tanpa pilihan lain, Chu Feng mulai berteriak dengan keras. Suaranya sangat nyaring, dan bahkan lebih keras daripada guntur. Ini menyebabkan bambu berayun bolak-balik dan tanah mulai bergetar. Suaranya mengejutkan beberapa murid hutan bambu buang begitu banyak, sehingga mereka buru-buru menutup telinga mereka dan mulai menarik kembali berulang kali. Tatapan yang mereka lihat ke arah Chu Feng dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Tapi sayangnya, meskipun Chu Feng telah berteriak untuk waktu yang sangat lama dan menakuti semua murid, burung, dan juga binatang buas, tapi dia tidak berhasil mendapatkan tanggapan dari Hong Qiang. Tiba-tiba saja, Li Xiang bertanya, "Saudara junior Chu Feng, mungkinkah kamu datang ke sini demi bertemu dengan Tuan Hong Qiang?" Tanya Li Xiang. Chu Feng mengangguk, dan dia tidak berusaha menyangkalnya. "Saudara junior Chu Feng, hubungan seperti apa yang mungkin kamu miliki dengan Tuan Hong Qiang?" Li Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku pernah bertemu dengannya sekali," jawab Chu Feng. "Oh, jadi begitu. Meskipun aku tidak tahu apa urusan saudara laki-laki junior Chu Feng yang membuat kamu ingin menemukan Lord Hong Qiang, tapi jika kamu tidak terburu-buru, kamu dapat mencoba menunggu di tempat ini sebentar saja. Karena Lord Hong Qiang adalah kepala tempat ini, dan dia pasti akan menunjukkan dirinya pada akhirnya. Aku mengatakan itu, karena aku sudah mendengar bahwa meskipun Tuan Hong Qiang akan berada di pelatihan tertutup sepanjang tahun, dan tidak ada yang tahu di mana dia akan menjalani pelatihannya, tapi dia tidak pernah sekalipun meninggalkan hutan bambu buang," kata Li Xiang. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Senior Hong Qiang masih berada di hutan bambu buang."
Tanya Chu Feng. Seharusnya begitu, jawab Li Xiang. Saudara senior Li Xiang, terima kasih atas petunjuk kamu, ucap Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, jejak harapan pun muncul di wajah Chu Feng, yang sebelumnya dipenuhi dengan kekecewaan. Dia pun memutuskan untuk mencari Hong Qiang di hutan bambu buang ini. Dengan mata surgawinya, jika Hong Qiang benar-benar berada di hutan bambu buang, ia pasti akan dapat menemukannya. Namun jika dia tidak dapat menemukan Hong Qiang bahkan dengan mata surgawinya, maka itu berarti bahwa Hong Qiang kemungkinan besar tidak berada di hutan bambu buang, dan Chu Feng tidak ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Jadi, meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk bertemu Hong Qiang. Kalau begitu, Chu Feng tidak akan tinggal di sini dan menghabiskan waktunya begitu saja. Namun sebaliknya, dia akan meninggalkan hutan bambu buang ini. Karena bagaimanapun juga, dia masih memiliki hal-hal yang sangat penting yang harus dia lakukan. Dengan demikian, Chu Feng mulai mengeksplor hutan bambu buang, dan mengamati sekelilingnya dengan mata surgawinya dengan hati-hati mencari di setiap sudut. Hutan bambu buang ini sangat besar. Bahkan untuk Chu Feng, itu sangat memakan waktu baginya untuk sepenuhnya melakukan perjalanan melalui setiap sudut hutan bambu buang. Pada saat ini, langit sudah gelap. Chu Feng telah mencari di hutan bambu buang selama beberapa jam. Namun, dia masih dengan tangan kosong. Tampaknya dia benar-benar mencapai jalan buntu, dan tidak dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Yaitu, dia tidak dapat bertemu dengan Hong Qiang. Kelihatannya aku benar-benar datang ke sini dengan hasil yang sia-sia, gumam Chu Feng. Pada saat ini Chu Feng berdiri di langit malam, dan melihat hutan bambu buang di bawahnya. Ketidakberdayaan dan kekecewaan juga memenuhi wajahnya. Itu adalah, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja alis Chu Feng menyusut, dan matanya bersinar. Dia segera mulai dengan hati-hati memeriksa tempat di bawahnya. Oh surga, apakah ini nyata? Seru Chu Feng. Setelah diperiksa dengan cermat, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Ekspresi kecewa berubah menjadi shock dan kebahagiaan, itu ketika senyum cemerlang mekar di wajahnya yang sebelumnya tertekan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.